menjadi lokasi ketiga pada bulan November dalam rangkaian kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2022 yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Gedong Kiwo, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta ini cukup berbeda dari sebelumnya. Di lokasi ini, para peserta yang mengikuti sosialisasi didominasi oleh kaum pria. Sosialisasi ini juga dihadiri langsung oleh anggota Dewan DPRD Provinsi DIY Imam Priyono, Kepala Seksi Pengawasan K3 Disnaker Transprovinsi DIY Muhammad Sultoni Wibowo, praktisi K3 Suprayitno, dan juga Ketua RW setempat Wiharyoko. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja di mana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha, dan sumber bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Contohnya apa? Misalnya di suatu Di samping itu, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya saja, akan tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja sudah tentu harus diterapkan dengan maksimal. Terlebih mengingat lokasi Kelurahan Gedong Kiwo ini memiliki pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta atau Pasti yang selalu ramai lalu lalang kendaraan bermotor. Sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja saat ini tidak hanya membahas mengenai K3 di kantor saja, akan tetapi sudah di semua lingkup termasuk pada lingkup paling kecil yakni di rumah. Lantas apa tujuan K3? Sudah sampaikan. Dengan kita tahu tentang K3, nomor satu adalah bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari bahaya K3 dan melindungi orang lain juga. Jadi bicara K3 tidak hanya bicara diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Dan yang terakhir setelah kita terlindungi adalah tadi yang disampaikan Pak Imam Priyono, kita bisa meningkatkan produktivitas. Tadi dicontohkan sebuah limbah di bakpia sana saja bisa membuat orang malas untuk belanja ke situ. Sehingga ketika tadi limbahnya bisa dikendalikan, maka produktivitas ekonomi masyarakat juga bisa meningkat. Maka harapan saya juga sama. Sehingga nanti untuk materi K3 di sini saya bersama dengan Pak Suprayitno. Baik, kalau yang pertama dan kedua kebetulan audiennya adalah kebanyakan ibu-ibu. Yang di Bantul itu ibu-ibu pengajian, kemudian yang di Sleman juga sama. Tapi alhamdulillah di sini ada perbedaan, di sini pesertanya lebih banyak bapak-bapak. Dan dari sisi pertanyaan, kalau yang pertama dan kedua itu lebih banyak menyangkut misalnya LPG, listrik, terkait K3-nya. Tapi kalau di sini tadi berbeda, jadi tadi ada pertanyaan yaitu terkait dengan ahli K3. Jadi mereka mencari informasi terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh putra-putri mereka ketika mendaftar di tempat kerja, khususnya ya kompetensi terkait K3. Ini tadi kita sudah sampaikan bagaimana prosedurnya untuk mencari pelatihan, mendaftar pelatihan, dan berapa lama, seperti itu sudah kita sampaikan.
Saya di sini hanya akan bicara tentang peran DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan temanya, yaitu norma kerja dan norma K3, kesehatan keselamatan kerja. Sebagai anggota DPR, semuanya yang jadi anggota DPR di provinsi itu sebetulnya dengan pemerintah itu punya komitmen. Kita semua punya komitmen dengan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Komitmennya sederhana sebetulnya. Komitmennya yang pertama adalah saat disumpah itu adalah preambul dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, dinas datang ke sini, itu tujuannya apa? Mari kita bersama-sama membuat tenaga kerja melakukan norma kerja dengan baik, melakukan norma K3 dengan baik. Kenapa Pak Imam kok kemudian ini ada K3? Kemarin saya bukan K3 Bapak Ibu. Kemarin di Dukuh itu saya juga membicarakan tentang ketenaga kerjaan. Kenapa kok kita butuh K3? Kita itu eranya setelah pandemi. Nanti jenengan harus tahu IG-nya dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas yang ini. Contoh informasi yang saya sampaikan. Kenapa? Karena besok kita harus tahu. Besok itu mulai bulan Februari yang dalam negeri itu ada apa ya, tenaga kerja tentang apa Februari Mas? Membuka lapangan pekerjaan tentang tenaga kerja apa? Yang gajinya 1 juta itu. Dari Dinas Tenaga Kerja, buka IG-nya. Terus yang di luar negeri, Februari Mas. Pemagangan, Februari dibuka. Pemagangan itu hasilnya hanya 1 juta, yang biaya pemerintah. Kemudian ada mulai Maret untuk ke Jepang. Itu dibuka 6 bulan. Ini harus informasi disampaikan pada masyarakat. Orang pada saat wawancara tentang pemagangan, tentang apa, non saya anak putra-putra kita yang mau itu, beliau harus tahu pasti di dalam wawancaranya ada norma kerja dan norma K3. Kenapa kok ada? Mesti ditanya. Gunanya norma kerja itu apa? Ya intinya untuk mendisiplinkan. Gunanya norma K3 apa? Jadi panjenengan harus mengerti betul bahwa ini urutan semua. Bahwa pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat program-programnya ini urutan semua. Karena kemarin masa pandemi sehingga kita harus betul-betul bagaimana cara memberdayakan semua rakyat. Contoh sederhana, kemarin dari Dinas Tenaga Kerja, dari Dinas berkunjung dengan saya, berkunjung ke IKN. Kenapa ke IKN Pak Imam? Kita pengen tahu, IKN itu kebutuhan tenaga kerjanya apa? Apa spesialisasi di sana? Sehingga pendidikan di kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta tersinkronisasi, terhubung, terbutuhkan dengan kebutuhan IKN. Oh kita mau memajukan, non sewu, mau memajukan SMK. Terus kita membuat perda tentang SMK. Perda tentang apa? Pendidikan karakter di SMK. Karena kita butuh karakter. Supaya kenapa kok kita butuh karakter? Karena orang yang tes psikologi itu selalu yang diteskan adalah EQ-nya. Pak Joko ini seorang guru tahu, EQ-nya itu emosinya. Ketika emosinya jalan, bagus, apa-apa bagus, maka dia akan diterima di sana. Terus kemudian orang yang ter-PHK, dulu dia masuk BPJS yang membayari perusahaan. Kemudian dia tiba-tiba kena PHK. Terus tidak mampu membayar ini. Bagaimana? Pemerintah hadir untuk menjamin keselamatan tenaga kerja yang ter-PHK. Bisa menjadi bisa menjadi BPJS-nya melalui PDPD. Penduduk dibiayai pemerintah daerah. Jalan semua. Artinya ada sinergisitas
antara pemerintah dengan semuanya. Pak, disebut tenaga kerja apa enggak angkatan kerja lah saya. Angkatan kerja apa tidak ya? Kalau misalnya begini, banyak orang tanya dengan saya. Kalau misalnya begini, tiba-tiba ada dari dinas pemberdayaan perempuan atau dinas pertanian melakukan kegiatan di daerah sini pengolahan pangan lokal. Ya toh? Pangan lokal itu bisa ikan, bisa ketelan dengan buat apa. Di sini banyak apa mungkin dari kelapa itu apa, makanan apa yang dibuat. Ada pengelolaan itu. Kemudian ternyata ada salah satu ibu yang kemudian berperan, akhirnya jalan. Kan di situ nong sewu. Dia sebagai tenaga kerja enggak? Dia kerja sendiri, apa-apa sendiri. Nah, itu definisinya apa? Terus keselamatan kerja dia dijamin gimana? Pak, itu dalam undang-undang tidak termasuk gini. Pertemuan kayak gini, ini bagian dari informasi yang dapat merubah undang-undang. Artinya definisi tenaga kerja harus dirubah, diperluas lagi. Sehingga cakupan definisi tenaga kerja, cakupan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, itu harus berjalan. Nah, siapa yang buat undang-undang? Ya DPR dan eksekutif. Tiga, suatu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah itu apa toh disebut kecelakaan kerja? Kecelakaan di sini yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan tidak diduga sebelumnya yang berakibat kerugian harta benda maupun jiwa. Itu kecelakaan kerja. Jadi tidak diduga, ya tidak. Apakah kecelakaan kerja itu bisa diduga? Bisa dirancang? Tidak bisa. Nah, kalau dalam dunia usaha ya, kecelakaan itu terjadi antara yang mana satu di tempat kerja. Kalau di warung apa di anu itu ya. Terus yang kedua, saat menuju dari rumah ke tempat kerja maupun pulang. Nah itu kecelakaan kerja. Yang ketiga, apabila tenaga kerja tersebut disuruh pimpinannya untuk melakukan tugas atau dengan catatan dinas luar, dalam artian dinas luar. Misalnya kontraktor bangun sini, terus disuruh beli paku di Jakarta 1 kilo, kan boleh Pak? Boleh. Itu namanya dinas luar. Tapi harus ada namanya surat perintah tugas dari pimpinan. Kalau nggak ada SPT atau surat perintah tugas, nah itu namanya dinas liar. Nah, itu kan. Penyakit akibat kerja yaitu suatu penyakit yang disebabkan berkaitan dengan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Misalnya di suatu pabrik gitu kan, ada namanya genset itu Pak. Genset. Begitu ada tenaga kerja masuk ataupun tenaga kerja masuk ya. Wah itu langsung 120 desibel. Tidak menggunakan menutup ini ya, menutup telinga, penyumbat telinga. Wah itu bertahan 15 menit, itu kira-kira gimana Pak? Tuli. Nah itulah penyakit akibat kerja. Itu contohnya begitu.
Anggota Dewan DPRD Provinsi DIY, Imam Priyono, melihat bahwa Kelurahan Gedongkiwo ini memiliki potensi padat karya, di mana memang sudah seharusnya diimbangi dengan penerapan norma K3. Saya ada kegiatan saya sebagai dewan yang saya tunjuk sendiri. Saya menunjuk ada kegiatan yang namanya adalah sosialisasi norma kerja dan K3, norma K3. Nah, ini saya pilih RW 18 supaya nanti bisa mensosialisasikan. Tujuannya apa saya begitu? Tujuannya satu, saya melihat di Gedongkiwo itu ada padat karya. Padat karya itu sebetulnya kan harus ada keselamatan kerjanya, harus ada kesehatan kerjanya. Nah, ini kan harus diimbangi. Nah, saya sekalian menjelaskan itu. Kemudian sebelum itu ada karakter, saya juga menjelaskan itu. Dan era ini kan setelah era pandemi. Kalau era pandemi artinya dulunya kan banyak tenaga kerja yang mungkin ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya satu yang PHK. PHK itu kan menjadi momok. Nah, bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang kena PHK? Yang namanya nun sewu, aturan itu kan ada anggarannya. Contoh, kita membuat aturan-aturan, di dalam aturan itu muncul harus membantu tenaga kerja. Akhirnya kita melihat di sana misalnya ada padat karya. Nah, itu kan programnya dari pemerintah, membuat jalan memadatkan itu kan ada biayanya, yaitu fungsi penganggaran kita. Terus kemudian kalau nun sewu orang kena PHK, kemudian bagaimana dia, nah kita kan juga harus bagaimana kalau dia masukkan PKH, bagaimana dia masuk dalam alur bantuan pemerintah PKH atau apa, kan itu ada anggarannya, membuat anggaran-anggaran seperti itu. Semua anggaran dibuat atas regulasi, atas aturan, begitu. Di samping itu fungsi saya sebagai pengawasan, saya mengawasi bahwa mengawasinya beda dengan BPK, dengan BPKP. Mengawasinya hanya mengawasi bahwa anggaran itu betul-betul sampai ke masyarakat. Kasus pelanggaran penerapan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 yang masih banyak ditemui di kalangan masyarakat ini menjadi PR untuk pemerintah agar dapat memberikan sosialisasi terkait K3 tidak hanya di tempat kerja, namun juga di lingkungan rumah. Penerapan budaya K3 ini harus segera diterapkan agar tujuan dari K3 dapat tercapai dan mampu mengurangi angka kecelakaan kerja. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu dari sisi manajemen, kadang penyediaan alat pelindung diri itu kurang. Terus tenaga kerja sendiri saat diberikan alat pelindung diri kadang dibawa pulang. Nah itu kan akhirnya perusahaan itu merugi gitu loh. Kalau K3 kaitannya dengan masyarakat, berkaitan dekat dengan pasti, itu lebih banyak ke lalu lintas kalau itu. Nah, jadi di situ harus ada rambu-rambu lalu lintas, juga ada yang menjaga. Setelah sosialisasi ini saya harapkan dari masyarakat itu bisa menerapkan K3 baik di jalan, di rumah maupun di pekerjaan. Termasuk putra-putrinya dikasih tahu bahwa K3 itu penting sekali. Meskipun sosialisasi penerapan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2022 termasuk baru, rupanya masyarakat setempat menilai acara ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap penerapan K3.
Ya dukungan kita saya dukung biar masyarakat di kampung ini biar tahu mengenai pentingnya keselamatan kerja. Ya ini terima kasih sekali, sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di sini yang kebetulan itu sebagian besar itu para pekerja istilahnya pekerja untuk makan sehari-hari itu serabutan apa saja yang bisa dilaksanakan. Cuma mengenai pengertian untuk keselamatan kerja itu tadi ya mungkin baru kali ini yang untuk masyarakat awam. Tapi kalau yang sudah bekerja di perusahaan atau di mana itu mungkin sudah dapat pelajaran seperti itu. Dengan adanya kegiatan sosialisasi norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja tahun 2022 yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan dapat membudayakan masyarakat untuk melaksanakan budaya K3. Tidak hanya pada masyarakat yang bekerja di kantor, akan tetapi dengan jangkauan lebih luas lagi, yakni masyarakat umum.